Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah raya GMI Philadelphia Surabaya. Biarlah kita melalui media online masih tetap kita bersukacita di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Masih di dalam momen hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya juga mewakili Jemaat GMI Philadelphia mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan kita sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita merdeka bersama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Begitu besar karya Tuhan. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah memerdekakan kita. Maka dari itu, kita tidak bisa semena-mena melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia telah menebus segala dosa kita. Maka dari itu saya mengajak pada pagi hari ini untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Mari kita katakan, memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku
Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan bersuara, mari kita katakan, Bapa begitu baik. Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sangat-sangat kucinta, Tuhan. Pujian ini, inilah ungkapan hati kami, Tuhan. Kami selalu bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Di tengah-tengah keadaan saat ini, Tuhan. Kami boleh memuji-Mu. Kami boleh mengagungkan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Itu adalah satu kelebihan bagi kami, Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur atas semuanya, Bapa. Berkati kami, Bapa. Sepanjang ibadah ini, Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian yang ditabiskan hamba-Nya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Diberikan putranya duduk mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Demi putranya, dipuji padanya, sebab hikmatnya. Dan darah anaknya layak menebus mereka yang yatim dan janji kudus. Betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Mari kita habiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan beberapa warta jemaat, nanti kita sambung dengan doa syafaat. Jadwal pelayanan kategorial, Minggu tanggal 22 Agustus 2021, akan diadakan ibadah gabungan sekolah minggu, kelas kecil sampai dengan besar pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Yang kedua, ibadah tunas remaja akan diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Yang ketiga, ibadah persekutuan wasda akan diadakan pada pukul 19 atau jam 7 malam, juga melalui Zoom, dilayani oleh firman Tuhan Bapak Pendeta Yafet Sony Mandiangan MTH, mengambil tema sempurna seperti Bapa, diambil di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 48. Yang bertugas liturgos dan musik Ibu Vika dan Bapak Bonar Siagian. Untuk doa syafaat Ibu Anas. Selanjutnya Kamis pada tanggal 26 Agustus 2021 akan diadakan pemahaman Alkitab atau PA. Di Komisi Perempuan akan diadakan pada pukul 16 atau jam 4 sore melalui WhatsApp yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan BTH. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, doa pagi untuk majelis para pelayan pengurus komisi akan diadakan pada pukul 5 pagi melalui Google Meet. Firman Tuhan Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH, liturgos Ibu Agustina Toisuta, doa syafaat Ibu Anas. Bagi jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 23 Agustus 2021, Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan Lambanaung. Tanggal 24 Agustus 2021, Saudara Davin Dami Evander. Dan tanggal 25 Agustus tahun 2021, Ibu Yulia Agustina. Selanjutnya tanggal 26 Agustus 2021, Bapak Imam Wimbadi. Pada tanggal 27 Agustus 2021, Ibu Evangelis Margi Lisa Ova, Titar Sole. Pada tanggal 28 Agustus 2021, Saudara Yeremia Gunawan Hartanto. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, kiranya berikanlah kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di dalam Mazmur 20 ayat yang kelima. Berbahagialah kita semua yang
menerima firman Tuhan dan sepenuh hati, dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Selanjutnya kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Di sini ada beberapa pokok doa yang harus kita doakan. Yang pertama, kita mengucap syukur bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, ada 2 poin, yaitu bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja. Yang kedua, kita sama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk permohonan doa untuk kaum pria, ada 2 poin yang perlu didoakan, yaitu yang pertama, mendoakan rencana pembangunan kantor sinode. Mohon Tuhan memberikan kesatuan hati semua panitia pembangunan dan mencukupkan dana yang dibutuhkan. Yang kedua, pelaksanaan vaksin sekarang ini di seluruh Indonesia dapat berjalan baik dan sesuai, dan semua masyarakat mendapatkan pelayanan vaksin. Permohonan doa yang kedua untuk kaum wanita, mendoakan jemaat yang sakit, mohon Tuhan pulihkan melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Yang kedua, jemaat yang berdampak pandemi, mohon Tuhan memberikan kekuatan serta memberikan hikmat dalam membangun usaha yang baru. Ada 3 poin juga nanti yang saya doakan, yaitu berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yafet Madiangan MTH, dan berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya dan yang studi di luar negeri. Dan yang ketiga, pertumbuhan iman jemaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tapi sebelum kita berdoa bersama-sama, saya rindu sekali untuk kita angkat satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat rohani dan semesta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa hidup tetap sehat, dapat melayani dan bekerja Tuhan, semua atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, hingga saat ini Tuhan terus memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami berdoa untuk rencana pembangunan kantor sinode juga Tuhan tolong memberikan kesatuan hati untuk semua panitia dan cukupkan dana yang dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pelaksanaan vaksin sekarang ini seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik dan semua masyarakat mendapat pelayanan vaksin Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Satukan kami Tuhan doa-doa ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya Tuhan Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Madiangan MTH yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapi, biarlah Tuhan juga memberkati setiap pelayanan Bapak kami ini Tuhan, sehingga Bapak ini makin hari makin pakai Tuhan begitu luar biasa. Bahkan penyampaian firman Tuhan nanti Tuhan, biar Tuhan yang selalu mengurapi Bapak ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya Tuhan. Biar Tuhan juga terus jagai, memberikan kekuatan,
Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, biar juga Tuhan mengingatkan pola hidup ataupun yang lainnya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini Tuhan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Begitu pula untuk saudara kami yang juga studi di luar negeri juga Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga kami ingin menyerahkan pertumbuhan iman jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, hanya iman kami yang kami pertaruhkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menunaikan doa-doa kita dan kita imani Tuhan telah bekerja, bahkan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Selanjutnya saya hendak mengajak Bapak Ibu untuk memuji-muji Tuhan dengan kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur yang ke-34. Mazmur 34 ayat 9 sampai 14. Saya undang Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berbaca bersama-sama ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajar kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa tidak ada nama yang begitu hebat menara kota kepenteng kita, dan nama yang kuat, kota benteng yang teguh, yaitu nama Tuhan kita Yesus. Mari kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan amin. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama
Yesus nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Angkat tangan kita. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mengagungkan Dia. Kita sembah Dia, bahkan kita akan menerima kebenaran akan firman. Mari kita katakan, gunaikan syukur padamu Yesus. Dengan sikap doa mari kita datang pada hadirat Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya undang bangkit berdiri. Segala saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan naik ke takhta-Mu yang kudus Bapa. Sangat rindu sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami hendak menerima akan berkat-Mu Tuhan, yaitu berkat melalui akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yafet Maniangan MTH Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama katakan, kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kami yang sungguh ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau tawan kami Tuhan, supaya kami bisa fokus konsentrasi terhadap firman Tuhan yang kami baca, kami dengar urayannya pada hari ini. Dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Kami menolak semua kuasa yang ingin mengganggu kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah saja yang menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah, tapi firman-Mu terus-menerus sanggup mengubah kami. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada,
Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Amsal pasal 9, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Amsal 9 ayat 1 sampai 18. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Memotong ternak, sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman, ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah raihlah hikmat dan buanglah kebodohan. Kalau pada hari ini Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, seumpama ya, pada hari ini Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu berkata kepada saudara, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, Tuhan bilang, minta, sekarang minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau minta apa? Saya sangat yakin, pasti Bapak, Ibu, dan saudara tidak pernah terpikir untuk minta hikmat. Pasti Bapak, Ibu minta kesehatan, pasti ya. Pandemik segera berakhir, ya kan? Yang tidak punya rumah seperti saya minta rumah, ya. Minta kekayaan, ya kan? Ada yang minta kedudukan, kemakmuran, ya, kesejahteraan. Yang rasa tidak aman minta keamanan, ya. Minta anak-anak berhasil dalam studi,
dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya. Kalau kerja gajinya besar, karirnya oke, kan itu yang diminta ya. Itu tidak salah Bapak Ibu, tentu tidak salah. Tapi pernahkah kita berpikir betapa pentingnya minta hikmat dari Tuhan? Minta hikmat yang dari atas. Salomo yang adalah satu-satunya, tidak ada yang seperti dia. Ketika Tuhan menawarkan untuk dia minta sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan kepadanya, Salomo minta hikmat. Salomo minta hikmat. Dalam kepemimpinan Salomo, Bapak Ibu tahu dalam kepemimpinan Salomo, 2 Tawarik pasal 9 ayat 20, perak itu sama sekali tidak berharga. Karena apa? Karena Tuhan bukan hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tapi Tuhan memberikan Salomo kekayaan, harta benda, kemuliaan. Salomo tidak pernah meminta itu semua. Yang Salomo minta adalah hikmat Tuhan. Tapi yang Tuhan berikan, Salomo diberikan kekayaan, Salomo diberikan harta benda, Salomo diberikan kemuliaan. Ya. Kayak firman Tuhan dalam nats pembimbing tadi menyatakan, ya dalam Yakobus, bahwa semua anak Tuhan atau orang percaya itu sangat membutuhkan hikmat. Sebab dalam perjalanan kehidupan ini setiap kita pasti akan memasuki dalam berbagai-bagai pencobaan atau berbagai-bagai jalan yang sulit kita mengerti, yang sulit kita prediksi, yang juga sulit kadang-kadang kita lalui. Karena pencobaan-pencobaan yang kita jalani biasanya juga ada yang berat, bahkan sangat berat. Dan kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk dapat melaluinya agar kita bisa menang. Hikmat dapat kita minta kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Hanya pertanyaannya, berapa banyak sih orang yang minta hikmat? Berapa banyak orang yang ketika berdoa minta hikmat kepada Tuhan? Ya. Bukankah kadang-kadang kita berdoa hikmat itu hanya untuk Pak Pendeta ketika berkhotbah ya. Tuhan berikan hikmat, itu juga tidak salah, itu juga benar. Tapi Bapak Ibu saya ingin mengatakan kepada kita bahwa hikmat itu sangat penting. Bukan hanya untuk pendeta berkhotbah, bukan. Tapi untuk kita menjalani kehidupan ini. Kehidupan praktis kita. Supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita juga bahagia. Kita perlu hikmat. Karena itu ketika Daniel dibuang ke Babel bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Alkitab mencatat betapa luar biasanya Daniel itu diberikan karunia hikmat oleh Tuhan. Sehingga Daniel itu dalam berbagai hal dia berhasil. Hikmatnya itu lebih tinggi daripada orang Kasdim yang terkenal dengan hikmatnya, hikmat dunianya. Ayub juga berkata dalam Ayub 12 ayat 12 sampai ayat 13, konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita kekurangan hikmat, kita minta hikmat kepada Tuhan. Ratu dari Seba itu datang dari ujung bumi untuk melihat hikmat Salomo. Hikmat, Pengkhotbah 7 ayat 12 katakan, hikmat itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Dan yang terpenting untuk berhasil itu adalah hikmat. Nah, pagi ini berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca, Amsal 9 ayat 1 sampai 18, kita akan melihat 3 kehebatan hikmat yang dari Allah itu. 3 kehebatan hikmat. Dan dengan ini, dengan kita merenungkan 3 kehebatan hikmat, saya berharap bahwa dengan itu juga kita sekaligus membuang kebodohan. Begitu kita mengerti
hikmat yang dari Tuhan, maka kita segera harus membuang kebodohan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 3 kehebatan hikmat Allah adalah yang pertama, kehebatan hikmat itu adalah kekayaan yang sejati. Yang kedua, kehebatan hikmat itu bersumber pada Allah. Dan yang ketiga, kehebatan hikmat itu jauh dari kebodohan. Jauh dari kesesatan, jauh dari kebodohan. Mari kita lihat kehebatan hikmat itu adalah kekayaan yang sejati. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca dulu ayat 1 sampai 3. Gambaran hikmat itu dikatakan demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Nah, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, Alkitab dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan hikmat seperti seorang yang sangat kaya. Seorang yang sangat kaya dikatakan ia mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Kalau di di lingkungan orang Yahudi, menegakkan ketujuh tiangnya itu gambaran bahwa rumah yang didirikan itu adalah rumah yang cukup mewah, ya. Dan biasanya rumah yang dibangun dengan ketujuh tiangnya itu biasanya dilengkapi dengan pelataran, ya, dengan serambi. Jadi itu gambaran bahwa gambaran tentang seorang yang kaya. Dan hikmat digambarkan seperti ini. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Lalu kemudian masih dalam gambaran itu, gambaran orang yang kaya, ayat 2, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Jadi ini juga gambaran makanan-makanan yang disediakan ini bukan makanan-makanan yang murah. Ini makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, yang memang biasanya tersedia di lingkungan orang-orang yang kaya. Lalu kemudian dalam ayat 3, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Orang-orang kaya itu punya banyak pelayan. Ya. Jadi ini gambaran hikmat. Hikmat itu digambarkan seperti seorang yang sangat kaya. Karena memang hikmat itu adalah kekayaan yang luar biasa. Amsal 16 ayat 16 katakan apa? Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi betapa berharganya, betapa mahalnya, betapa kayanya hikmat yang dari Tuhan itu. Dan kekayaan itu dinyatakan melalui hidangan, melalui pelayan-pelayan yang banyak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita kembali melihat apa yang dimintakan oleh Salomo kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan menawarkan Salomo untuk minta sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan, Salomo tidak minta yang lain. Salomo justru minta hikmat. Hikmat yang daripada Tuhan. Semua orang membutuhkan hikmat. Karena itu hikmat itu disediakan dan diberitakan. Hikmat itu seperti makanan yang enak, yang telah dihidangkan, yang harus segera disantap atau dimakan. Sehat, bergizi, dan mendatangkan pertumbuhan, kesehatan, dan kehidupan bagi semua orang. Dan ini yang dikatakan dalam ayat 5. Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ya. Jadi hikmat itu seperti makanan yang sudah disediakan. Seperti anggur yang sudah dicampur. Anggur yang enak, anggur yang menyehatkan, anggur yang menyegarkan. Jadi tidak heran kalau Salomo itu hanya minta hikmat. Itu permintaan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Apa sih hikmat? Hikmat itu dalam bahasa Ibrani, chokhmah. Dalam bahasa Yunaninya itu sophia, yang artinya pengertian.
yang artinya kebijakan. Dan kebijakan atau pengertian ini dia bersifat praktis, bukan teoritis. Kedudukan hikmat adalah di hati, bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam hati. Hikmat memperoleh pengertiannya dari firman Tuhan. Ini sumber hikmat, yaitu Tuhan Allah sendiri yang menyatakan dirinya melalui kebenarannya, melalui firman-Nya. Jadi hikmat itu diperoleh dari firman Tuhan, dari jalan-jalan Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat dibutuhkan oleh semua orang percaya agar kita memahami maksud-maksud Allah di dalam penyelamatan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hikmat, kebijaksanaan, kebijakan, pengertian yang bersumber pada firman Tuhan. Yang kedua, kehebatan yang kedua, hikmat itu hebat karena dia bersumber pada Allah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, khususnya di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka karena hikmat itu bersumber pada Allah, hikmat itu dimulai, permulaannya pada takut akan Allah dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, maka hikmat itu mengeluarkan atau mengandung kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Hikmat itu mengandung kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 2 dari Amsal, Bapak Ibu, Amsal 1 sampai pasal 9, Salomo itu sangat menjunjung tinggi hikmat. Mari kita lihat Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ayat 6 katakan demikian, Amsal pasal 2. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Luar biasa, inilah kehebatan hikmat yang bersumber pada Allah, yang bersumber pada pribadi yang Maha Kudus. Hikmat dapat kita alami, dapat kita terima, begitu kita takut akan Tuhan. Begitu kita hidup dalam takut akan Tuhan. Maka orang yang tidak takut akan Tuhan, hikmat tidak ada pada mereka. Hikmat kita baru miliki ketika kita mengenal Sang Maha Kudus. Orang jahat itu disebut orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kalau misalnya orang berdosa, ya, dalam Alkitab itu, orang berdosa itu adalah disebut orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berarti orang yang tidak memiliki hikmat. Karena hikmat itu adalah mengenal, kita peroleh karena kita mengenal yang Maha Kudus. Maka orang yang jahat itu jauh dari hikmat Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hikmat itu hebat karena dia bersumber pada Allah. Dia tidak bisa dalam upaya-upaya manusia. Dia hanya bisa diperoleh karena orang itu takut akan Tuhan. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh.
termasuk didikan yang keras, tidak akan membuat orang memiliki hikmat Allah. Ayat 7, ayat 8. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh bagi dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Jadi pencemooh itu atau orang yang suka mengolok-olok, orang yang menolak hikmat, dididik dengan keras pun, ditegur dengan keras pun, bukan tambah baik, bukan tambah berhikmat, bukan tambah bijak. Tetapi bisa saja dikatakan seperti firman Tuhan ini, akan mendatangkan cemooh bagi dirinya sendiri. Kalau kita mengecam atau menegur dengan keras seorang pencemooh, bisa saja kita yang dibencinya. Tetapi firman Tuhan ini katakan dalam ayat 8b, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi kalau orang itu sudah takut akan Tuhan, diberikan teguran yang keras, kita malah dikasihi. Kenapa? Karena orang bijak itu mengerti, ketika dia ditegur itu dia dikasihi. Bahkan ketika teguran itu keras, dia juga tahu bahwa dia dikasihi. Ayat 9 katakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi beda sekali dengan orang yang menolak hikmat. Orang yang membuang hikmat. Orang yang tidak menerima hikmat. Maka hikmat itu kita hanya dapat alami ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan. Ketika kita mulai takut akan Tuhan, maka hikmat Allah akan turun atas kita dengan jalan-jalan Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmat Tuhan akan memenuhi kita ketika kita mulai mengenal yang Maha Kudus, yaitu Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat itu dari Allah. Maka siapa yang memiliki hikmat, Tuhan katakan umurmu akan diperpanjang. Tahun-tahun hidupmu akan ditambah. Ini yang dikatakan dalam ayat 11. Karena oleh aku, oleh hikmat, umurmu diperpanjang. Dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jadi sangat bermanfaat bagi diri kita. Maka betapa pentingnya hikmat. Hikmat yang bersumber pada Allah, itulah hikmat, itulah hebatnya hikmat. Yang terakhir, kehebatan hikmat adalah hikmat jauh dari kebodohan. Hikmat jauh dari kesesatan. Kehebatan hikmat yang bersumber pada Allah adalah jauh dari kebodohan. Ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-13, kalau kita melihat tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu juga benar ya, karena temanya dikatakan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jadi undangan hikmat itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Undangan kebodohan itu dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Nah, jadi kalau kita melihat ayat 13 sampai ayat yang ke-18, ini adalah kebodohan. Dan kita harus membuang kebodohan. Melihat betapa hebatnya hikmat dari Tuhan, maka kita harus segera membuang kebodohan. Ada sebuah ungkapan begini Bapak Ibu, ya, ini contoh hikmat dan kebodohan ya. Ada ungkapan begini, orang yang menyimpan dendam adalah seperti orang yang sedang minum racun, tapi dia mengharapkan orang yang lain yang mati. Jadi misalnya saya dendam kepada Pak Jimmy, ya, itu seperti saya sedang minum racun, tapi saya mengharapkan Pak Jimmy yang mati. Nah itu hikmat. Tapi kalau orang yang tidak mau berhikmat, karena dia tidak takut Tuhan, dia tidak belajar dari yang Maha Kudus, dia tidak mengenal yang Maha Kudus, oh dendam, sepertinya nikmat sekali kalau nyimpan dendam. Kalau nyimpan akar pahit itu sepertinya nikmat banget. Apalagi kalau dendamnya itu terbalaskan, oh sepertinya puas banget.
Itu kebodohan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita simpan akar pahit, dikatakan juga ada ungkapan, orang yang tidur dalam sakit hati atau akar pahit, dia sebenarnya sedang tidur dengan iblis. Kita habiskan hidup kita. Energi dalam diri kita, potensi yang ada dalam diri kita. Untuk hal-hal yang tidak benar, menghabiskan waktu, tenaga, energi untuk hal yang tidak benar. Seperti orang yang simpan sakit hati, orang yang simpan dendam. Hal-hal seperti itu adalah kebodohan Bapak Ibu, itu adalah kebodohan. Itulah yang harus segera dibuang. Raihlah hikmat dari Allah supaya kita hidup benar, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita sehat. Tuhan memperpanjang umur kita. Tuhan menambah tahun-tahun hidup kita. Saya pernah mendengar kuisnya dari Helmi Yahya ya. Yang siapa berani itu ya dulu ya. Jadi saya tidak pernah lupa ungkapan dia itu. Bahwa orang yang kalau cemberut, orang yang merengut gitu ya, yang marah, yang bersungut-sungut itu dikatakan itu menghabiskan energi itu yang menghabiskan lebih banyak energi karena 42 otot sarafnya itu bekerja. Ya. Tapi kalau orang yang senyum gitu ya, asal jangan senyum sendiri. Orang yang riang, bersukacita, itu hanya 16 otot saraf yang bekerja, jadi setengahnya gitu ya. Makanya orang yang suka marah-marah itu cepat tua. Tapi betapa banyak orang yang menikmati kemarahan. Begitu banyak orang yang menikmati sungut-sungut. Kayaknya nikmat banget ya kalau bersungut-sungut gitu ya. Kayak kok nikmat sekali hidup marah-marah itu. Kalau enggak marah gitu satu hari itu rasanya gimana gitu ya. Kan aneh, ini kebodohan Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu ini kebodohan. Ini bukan hikmat Tuhan. Ya. Maka buanglah kebodohan. Raihlah hikmat dari Tuhan. Lihat kebodohan dalam ayat 13. Perempuan bebal cerewet. Aduh, sudah bebal cerewet pula. Ya. Sangat tidak berpengalaman ia. Sudah bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman. Nah, kalau yang tadi itu hanya di dalam ayat yang keempat, itu siapa yang tak berpengalaman. Ya. Tapi di sini sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ya. Ketika kita sering mengamati politik-politik yang ada di dunia ini, kita sering kali melihat ada begitu banyak orang yang kadang-kadang mengungkapkan ya apa yang tidak dipunyai oleh orang ini, yang sering kali kok ungkapan-ungkapannya itu tidak membangun, ungkapan-ungkapannya itu selalu menjatuhkan. Yang tidak ada katanya cuma rasa malu yang tidak punya. Ya. Ini Bapak Ibu, ia dikatakan perempuan bebal cerewet. Kalau dalam budaya Yahudi itu kan laki-laki itu lebih dihargai ya. Dalam budaya itu. Ini sudah perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ya. Lengkap sudah. Ini betul-betul kebodohan. Tapi ini kan tidak ada di antara kita ya. Enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Enggak ya, bercanda Bapak Ibu. Tapi ini gambaran orang yang bodoh itu Bapak Ibu. Lalu ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang sudah di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Kalau tadi orang yang kaya itu di dalam ayat yang ke-3 dikatakan pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Tetapi dalam ayat 14 dikatakan ia duduk, perempuan ini duduk di depan pintu rumahnya. Jadi bukan pelayan-pelayan yang duduk, dia yang duduk. Dia duduk di pintu rumahnya di atas kursi lagi. Sudah di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Jadi ini orang yang bodoh tapi rasa pintar gitu. Ngerti ya?
Ini orang bodoh tapi dia merasa udah benar gitu hidupnya. Hidupnya udah paling benar. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Kalau dalam terjemahan lama, dalam ayat 13 itu ditulis dia tidak tahu apa-apa sebenarnya orang ini. Tapi dia rasa dia yang paling tahu semuanya. Dia rasa hidupnya lah yang paling benar. Dia rasa hidupnya pasti masuk surga. Nah ini ada ungkapan kan dalam Amsal 16 ayat yang ke berapa itu? Ayat ke-20 ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi orang ini menyangka jalannya sudah lurus tapi sebenarnya menuju maut. Nanti kita lihat ujungnya ya, ayat 18 itu. Tapi kita lihat dulu nih, ayat 15. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, ya, diundangnya dengan kata-kata. Jadi dia sudah duduk di kursi, di atas kursi, duduk di tempat yang tinggi, lalu kemudian dikatakan ada orang yang lalu lalang. Dan termasuk yang lalu lalang itu adalah orang yang lurus jalannya. Orang yang lurus jalannya itu dia teriakin begini. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tiada berakal budi katanya. Jadi yang dia teriak ini beda dengan yang ayat yang ketiga tadi ya, yang pelayan-pelayan itu berseru. Pelayan-pelayan berseru itu sudah benar itu dalam ayat 3 dan 4. Jadi kepada orang-orang yang masih bodoh, yang tidak berpengalaman, datanglah, makanlah roti, ya kan? Minumlah anggur campuran itu. Nah, tetapi orang yang bodoh ini, orang yang sudah jalannya lurus pun diteriakin sama dia. Jadi orang yang sudah benar di jalan yang benar, dia teriakin, sini. Ya, sini. Singgah kemari. Kamu kan bukan orang yang berpengalaman kan? Jadi orang yang sudah lurus jalannya itu, dia bilang kamu orang yang tidak berpengalaman kan? Kamu orang yang tidak berakal budi kan? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini orang yang sok pinter, yang merasa jalannya lurus, padahal sebenarnya dia bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi dia berani berteriak dengan seyakin-yakinnya kepada orang yang sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang sudah lurus jalannya, kemari. Kamu tidak berpengalaman, kamu tidak berakal budi. Lalu dia bilang begini, ayat 17, perhatikan. Air curian itu manis rasanya. Dalam terjemahan lama ditambah kata rasanya. Air curian itu manis rasanya. Bapak Ibu coba perhatikan, air curian manis. Ya. Tapi memang orang bodoh itu hidupnya itu kan, kalau orang bodoh itu sama dengan orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan maksudnya. Ini bukan bodoh dalam segi intelektual ya. Ini bodoh dalam sisi rohani, kecerdasan rohani. Jadi dia bodoh, jadi dia berpikir air curian itu rasanya manis. Paling enak tuh air, paling nikmat tuh air curian. Paling enak tuh barang curian. Jadi kalau korupsi itu, rasanya nikmat nih korupsi ini. Gitu ya. Gitu ya, ngerti ya? Ya. Jadi orang bodoh, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak menghargai yang Maha Kudus, tidak mengenal yang Maha Kudus, itu dia panggil orang-orang yang sudah lurus jalannya. Dia ajak untuk berbuat dosa, dia ajak untuk berbuat yang tidak benar. Air curian itu manis rasanya. Lalu dikatakan apa? Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, itu roti apa itu? Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu roti apa? Itu ya roti curian juga. Roti larangan. Roti yang sebenarnya tidak boleh dimakan. Tapi dia katakan apa? Lezat rasanya. Ya. Ngerti ya? Bapak Ibu ya? Ada loh orang yang begini. Ya. Maka buang itu kebodohan. Karena kebodohan itu membuat kita, benar-benar tidak punya rasa malu. Tidak ada rasa malu lagi sudah. Seperti ayat 13. Dan tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Berbuat dosa, tapi begitu meyakini bahwa dirinya benar. Hidup dalam kesalahan, tetapi justru memandang orang lain yang jalannya lurus itu salah. Menganggap hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah kenikmatan yang harus dinikmati sepuas-puasnya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam bagian yang lain, mengerjakan dengan serakah ya, segala hal-hal yang tidak benar.
segala yang cemar. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tidak ada yang lezat rasanya. Roti itu roti larangan, jelas itu sama sekali tidak enak. Dan lihat ujungnya ayat 18. Tetapi orang itu tidak tahu. Perhatikan ya. Orang ini memang tidak tahu. Orang yang bodoh ini tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan arwah berarti apa? Orang mati ya. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kehebatan hikmat itu adalah jauh dari kebodohan. Jauh dari kebodohan. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja. Maka kita boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kehebatan hikmat itu menghindarkan kita, menjauhkan kita dari kesesatan. Karena Daud itu pernah berkata dalam Mazmur pasal 19 ayat 13, Daud itu pernah berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kadang-kadang kesesatan tidak kita sadari. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan, minta hikmat. Supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, bahkan mungkin kita melalui jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang curam, penuh dengan lembah kekelaman, kita tetap tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Kita terus minta hikmat. Karena itu Yakobus 1 tadi katakan, kalau kita di dalam berbagai pencobaan kita banyak tidak mengerti, kita minta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita belajar berjalan dalam ketekunan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita hidup dalam kebodohan. Maka raihlah hikmat, buanglah segala kebodohan. Jika kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita akan jauh dari kesesatan yang kadangkala tidak kita sadari. Akhir dari khotbah ini adalah hikmat itu dari Allah. Dimulai dengan takut akan Allah dan dengan pengenalan terhadap Yang Maha Kudus. Seperti kekayaan yang berlimpah, hikmat membawa kepada kehidupan yang indah dalam Tuhan. Mulailah hidup dalam takut akan Tuhan, belajarlah firman Tuhan, belajar akan jalan-jalan Tuhan, agar kita semakin mengenal Dia, sehingga hikmatnya memenuhi kita, dan kita merasakan kehebatan hikmat jauh dari kebodohan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa biarlah Engkau yang akan memimpin kami, supaya dalam menjalani hidup ini, kami menjalaninya dengan hikmat Tuhan. Jauhkan kami dari kebodohan Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan memenuhi kami dengan hikmat-Mu, belajar mengenal Tuhan dengan benar, belajar akan jalan-jalan Tuhan, supaya hikmat Tuhan semakin memenuhi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami dapat menjalaninya dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Dan kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami menang, kami bahagia, kami penuh dengan sukacita. Karena hebatnya hikmat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, sumber hikmat yang memberikan hikmat kepada kami. Pada kesempatan ini kami juga ingin bersyukur untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk mereka semua. Tuhan kiranya memimpin dan memberkati. Umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu kami bersyukur dan berdoa untuk Ibu Pendeta Alfrince Lambenaung yang berulang tahun tanggal 23. Untuk Saudara Davin Dani Evander yang berulang tahun tanggal 24. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia Agustina yang berulang tahun tanggal 25. Juga bagi yang kekasih Bapak Iman Wimbadi yang berulang tahun tanggal 26.
juga bagi hambamu Ibu Evangelis Margi Lisaova Tirta Soleh yang berulang tahun tanggal 27, dan juga untuk saudara Yeremia Gunawan Hartanto yang berulang tahun tanggal 28. Bapa dalam surga, kami berdoa, baik mereka yang dekat maupun mereka yang jauh, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah memberikan umur yang panjang, Engkau juga Tuhan yang akan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Engkau yang memimpin seluruh hidup mereka dalam seluruh aspek, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan berkat dari Tuhan, pimpinan, tuntunan, dan kekuatan daripada Tuhan, terus-menerus mengawali, memenuhi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan memberkati, buat hidup mereka berhasil. Berikan kekuatan kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan juga yang akan memberkati semua pekerjaan, semua usaha, semua keluarga, kehidupan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah semua mereka yang berulang tahun dalam minggu ini juga sungguh-sungguh dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah hidup mereka supaya mereka semua boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah disegarkan, bahkan diingatkan, dikuatkan, bahkan ditegur melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk menapak dalam kehidupan kita yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita hendak memberikan persembahan bagi Tuhan. Adapun persembahan dapat dikumpulkan ataupun dimasukkan persembahan umum ataupun persepuluh, misi, diakonia, ucapan syukur, persembahan pembangunan dalam sebuah amplop, kemudian diantarkan ke kantor sekretariat gereja, atau bisa transfer melalui nomor rekening yang sudah tercatat, yang tercantum di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu, datang kepada Tuhan, kita serahkan persembahan ini. Segala puji syukur Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau melalui penyembahan kami, bahkan kami sudah menerima berkat-Mu, firman, bagi kekuatan bagi kami Bapa. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan bagi nama Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna dan dikelola oleh majelis, dan hikmat-Mu selalu menyertai saudara-saudara kami majelis ini untuk mengelola persembahan ini Bapa. Berkati saudara kami yang hendak memberi persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada saudara-saudara kami yang memberikan persembahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan Bapak Ibu, mari kita angkat pujian, bawalah persembahanmu.
Puji nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kini tiba saatnya kita hendak menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah Tuhan selalu membimbing kita, memimpin kita di dalam hidup kita. Dia selalu memegang tangan kita dengan teguh. Mari kita katakan, tenanglah kini hatiku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Mari kita raih hikmat yang daripada Tuhan dalam menjalani hari-hari kita, agar kita dapat melaluinya dalam kehendak dan rencana Tuhan yang indah. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua dimanapun berada. Shalom.